Semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua di tempat ini. Hari ini kita akan melanjutkan dan menyaksikan peserta-peserta yang luar biasa dari masing-masing prodi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Yang hari ini kemarin ada 14 peserta yang ikut serta dalam perlombaan ini dan 7 dari peserta yang ikut dalam perlombaan ini telah gugur, sehingga tersisa 7 peserta lagi yang akan bertanding dan akan mengikuti perlombaan final pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kita mengawali dulu dengan doa, dan saya minta Kakak Nixon untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih atas MC yang sudah memberikan waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih Kamu di mana Kamu menjaga kami dari tadi pagi hingga saat ini. Kami anak-anak sudah memulai dengan kegiatan inti kali yaitu pidato, dan hari ini Tuhan kami sudah memasuki ke babak tengah. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau berikan kekuatan kepada kami, berikan kata budi, agar apa yang hari ini kami lakukan biarlah berkenan untuk masa depan kami. Inilah doa dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Nixon. Acara final lomba pidato antar prodi hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu moderasi beragama. Dan untuk memulai semuanya ini, pertama-tama kita akan dari semua peserta akan tarik lotre. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Kepala Birokrasi dan Bapak Kepala Biro dan Bapak Wakil Rektor 3 untuk ada di depan agar mendampingi peserta dalam melakukan penarikan lotre. Peserta silakan maju. Oke, baik, untuk setiap peserta diundang untuk maju. Peserta silakan maju dan di depan. Peserta silakan maju ke depan. Peserta semua maju depan. Boleh. Silakan kasih mereka untuk mereka ambil. Oke, baik, setelah peserta melakukan penarikan lotre, peserta bersama Bapak Kepala Biro dan Bapak RT kita untuk foto bersama. Ayo, Pak, baik supaya foto bersama. Yang lain di sini. Untuk laki-laki bisa Yang lain dari sebelah ini. Yang lain dari sebelah sini. Kakak yang di sebelah sana. Encis pindah sana. Sudah betul Pak, geser sebelah. Geser ke kiri sedikit. Bapak geser sedikit. Sudah sebetul gitu. Bapak WR3. Ya, oke, fix. Tanda ya. Dua, Jangan lupa tiga. teko. Oke, makanya. Oke, ulang lagi. Sekali lagi ya. 1, Senyum yang manis 2, semuanya. 3. Oke, terima kasih. Peserta Claudionar Uki. Kata Claudionar Uki. Ibu punya ini. Saya sudah foto. Demi Yusmina Poton. Urut berapa? Nomor urut. Joshua. Nomor urut. Enci Lopis. Ferderina.
Putri Sia Lubalo. Deti Selan. 4. Deti Selan 4. Patricia 1. Oke, langsung aja Pak. Penilaian masih tetap sama. Oke, baik, kita langsung saja mulai dengan kegiatan kita pada hari ini. Lomba final pidato dengan tema moderasi beragama, dan untuk teknik penilaian masih dengan teknik penilaian yang sama seperti kemarin. Oleh karena itu, mari kita sambut peserta kita yang pertama, yaitu Kak Putri Sia 5 dari Pak Semester 5. Berikan aplaus yang meriah. Putri Sia Lubalo. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan juga para dosen yang hadir hari ini. Yang saya banggakan hadirin dan teman-teman sekalian, salam sejahtera. Ketemu lagi bersama setiap kita dan kesempatan ini untuk kita dapat berbagi argumen kita kembali bertukar opini kita mengenai moderasi beragama, mengenai toleransi dan solidaritas, mengenai keberagaman agama, suku, budaya, bahkan ras. Dalam kesempatan ini, saya sebagai orang muda juga ikut menyalurkan opini saya mengenai moderasi beragama. Tentunya kita generasi muda, orang-orang muda di zaman milenial, di era milenial ini begitu rindu untuk memamerkan agama kita. Kita begitu rindu untuk bisa menunjukkan Indonesia yang sejati, Indonesia yang memiliki keberagaman, keunikan, dan juga begitu banyak perbedaan dari setiap kita. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku, bahkan agama. Kita begitu rindu untuk setiap kita saling menunjukkan satu dengan yang lain. Kita saling berpegang tangan untuk bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih utuh, yang senantiasa memiliki keutuhan demi menjaga NKRI tercinta. Tapi sampai saat detik ini, masih saja kita temui begitu banyak perbedaan yang kita perdebatkan. Kita masih saja memperdebatkan apa agama kita, apa suku atau apa ras kita. Dan lebih parahnya lagi, kita membenarkan perilaku kita. Kita membenarkan setiap tindakan kita. Bahkan kita tidak segan-segan untuk bisa beradu agama kita ke tempat-tempat yang sama sekali tidak tepat waktunya atau kondisinya. Kita membenarkan tindakan kita dengan berkata, oh, but this is freedom of speech. Ini adalah kebebasan beragama. Karena kita menganggap bahwa kita memiliki kebebasan yang sama, kita memiliki hak asasi yang sama untuk setiap kita bisa menyalurkan pandangan kita, pendapat kita mengenai setiap apapun yang kita ingin salurkan. Tetapi teman-teman, saya ingin tegaskan bahwa kebebasan berbicara bukan mengenai kita mengkritik agama lain, kita mengkritik suku lain, bukan berarti demikian. Kebebasan berbicara bertanggung jawab tentang bagaimana peran kita, bagaimana tanggung jawab kita untuk saling bertukar pikiran dan tidak mengkritik agama apapun. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa Indonesia memiliki Pancasila. Indonesia memiliki sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara mengajarkan kepada setiap kita umat beragama untuk mari sama-sama menjadikan agama sebagai norma atau kaidah untuk kita berlaku sesama kita. Kita saling menyebarkan kebaikan, bukan sebaliknya. Ingat teman-teman, kita ada, agama ada untuk sama-sama bisa mengajarkan kebaikan. Karena sila pertama berbunyi demikian, saya berani menjamin tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Tidak ada satu agama yang mengajarkan tentang kebencian. Agama ada karena kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan agar kita bisa hidup tetap pada jalan kebenaran setiap kita. Sebagai salah satu mahasiswa kelas L semester 5, saya mengajak mari kita sama-sama untuk melihat setiap perbedaan dari segi keunikan. Mari sama-sama kita menolak paham radikalisme. Sama-sama kita menolak paham eksekutivisme demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar kita dapat saling
bergandengan tangan untuk membangun Indonesia ke negara yang lebih maju dan berkembang. Dengan cara yang pertama, mari sama-sama kita saling mengingatkan kepada adik-adik kita bahwa kita adalah Indonesia yang memiliki negara beragam. Keberagaman merupakan anugerah yang dari Tuhan. Keberagaman adalah suatu keunikan karena kita memiliki begitu banyak budaya. Dan yang paling penting, kita harus ingat bahwa kita hidup di zaman yang dimana begitu banyak agama, begitu banyak perbedaan. Jangan pernah kita mempertanyakan apapun agama kita. Mengakhiri pidato saya ingin mengatakan sesuatu. Do the best in your life until the people will ask, who is God his worship? Artinya, marilah kita berbuat kebaikan hingga orang bertanya, siapa Tuhan yang kita sembah? Demikian pidato singkat yang saya berikan. Terima kasih. Ya, peserta pertama kita Kakak Putri Jalima dari PAK semester 5 telah menyampaikan pidatonya yang luar biasa. Langsung saja kita menyambut peserta kita yang kedua, yaitu Kakak Joshua Antonius Gatima dari PAK semester 5. Terima kasih yang luar biasa Kakak Joshua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan yang saya cintai Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang paling saya banggakan rekan-rekan generasi muda penerus bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Joshua Antonius Gatima mewakili kelas A Pendidikan Agama Kristen semester 5 akan menyampaikan pidato dengan judul Moderasi Beragama sebagai Penggerak Pemersatu Bangsa. Moderasi beragama telah kita ketahui bersama bahwa adalah sebuah gerakan atau sebuah tindakan di mana pengurangan keekstriman dalam tindakan beragama. Di mana moderasi beragama digunakan untuk menjalin cinta kasih di antara umat atau di antara masyarakat yang hidup penuh dengan keberagaman, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan tempat dan merupakan surga dunia di mana penuh dengan begitu banyak keberagaman, begitu banyak keunikan yang perlu kita banggakan. Salah satunya pada saat ini, pada hari ini, kita peserta lomba pidato hadir dengan begitu banyak pakaian adat. Ini merupakan salah satu bentuk ikatan atau salah satu bentuk keberagaman di mana kita terikat dalam suatu cinta kasih yang membawa kita pada sebuah pelangi yang indah di Indonesia. Di sini saya mewakili pakaian adat Sabu. Saya menyatakan bahwa kalung Sabu merupakan bentuk harga diri dari orang Sabu. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus hidup saling menghargai. Gelang emas yang saya gunakan merupakan salah satu bentuk di mana manusia menjadi salah satu bentuk makhluk yang mulia dan penuh kasih. Artinya di mana kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Lehu atau ikat kepala yang saya gunakan merupakan lambang kejayaan dari Sang Pencipta, di mana kita melihat sesama kita tanpa merendahkan satu dengan yang lain. Salah satu contoh yang lain adalah pacaran. Pasti kita semua anak-anak muda tidak terlepas dari hal ini, di mana dua insan pasti harus saling menyatu. Salah satu bentuk ini merupakan salah satu contoh di mana bangsa kita tidak terlepas dari yang namanya keberagaman. Bangsa Indonesia sebenarnya telah krisis dari yang namanya toleransi, teman-teman, Bapak Ibu.
Indonesia telah menjadi sasaran empuk dalam bidang agama untuk memecah belah bangsa ini. Karena itu, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi bangsa, harus bisa menanamkan dalam diri kita, menanamkan dalam hati, dalam jantung, denyut jantung kita, sikap toleransi. Perbedaan sebenarnya bukan sebuah perdebatan. Perbedaan sebenarnya bukan sebuah pertentangan. Tapi perbedaan sebenarnya menjadi sebuah kekuatan untuk menyapu bersih segala kebobrokan dalam bangsa ini. Tuhan tidak menciptakan kita dalam satu jenis kelamin. Tuhan juga tidak menciptakan kita dalam satu jenis yang ada. Tuhan tidak menciptakan pelangi dalam satu warna, tapi Tuhan menciptakan pelangi dalam berbagai warna. Dalam warna itulah semua menjadi indah. Dalam keberagaman kita di Indonesia, justru itu menjadi indah, dan dunia akan melihat kita bahwa Indonesia penuh dengan pelangi cinta kasih. Merah putih dan Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam diri kita, menjadi langkah kaki kita ke depan untuk membangun bangsa ini. Merah putih tidak terdiri dari satu warna, tapi terdiri dari dua warna, merah dan putih, berani dan suci. Pancasila juga pada dasar pertama telah mengajarkan kita bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada orang yang perlu dengan keras memaksa orang masuk dalam agama. Tapi justru Pancasila harus mengikat kita semua bangsa Indonesia untuk lebih lagi masuk dalam sebuah pelangi kasih yang indah. Kita sebagai generasi muda harus menjadi tulang punggung penerus bangsa ke depan. Karena itu, saya di sini menekankan 4 poin penting agar kita semua bisa membawa diri kita untuk mengenai paham moderasi beragama. Yang pertama, menolak paham radikal. Yang kedua, tidak menolak ajaran agama orang lain. Yang ketiga, saling mencintai dan menganggap orang lain lebih penting. Ini merupakan salah satu bentuk yang luar biasa. Dan yang keempat, kalau bisa, ilmu pengetahuan jangan digunakan untuk menjatuhkan, tapi ilmu pengetahuan digunakan untuk kebersamaan kita yang ada. Akhir kata, saya mau menyatakan satu kalimat bijak. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah sebenarnya toleransi. Karena kita adalah bangsa yang berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Shalom. Oke, baik, penampilan kedua dari Kakak Yosua Antonius Gatima dari PAK semester 5. Dan kita langsung saja ke peserta yang ketiga, yaitu dari Kakak Totianara Uki dari PKU semester 1. Sudionar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro, yang saya cintai Bapak Ibu dosen IAKM Kupa, yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato pada saat ini, yang saya banggakan teman-teman panitia Lomba Pidato, dan tak lupa rekan-rekan peserta lomba pada saat ini. Patutlah kita mengucap syukur
kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Saya Todionat Uki, mahasiswa kelas F semester 1 Prodi PAUD. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema moderasi beragama, subtema lunturnya tradisi tradisional di kalangan remaja karena kemajuan teknologi. Pada hadirin yang berbahagia, kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini saking majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, hal tersebut menyebabkan berbagai informasi-informasi dari luar, budaya-budaya dari barat, budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, yang menyebabkan kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia, kita tertarik pada budaya barat. Kita jatuh cinta terhadap budaya barat, kita merasa nyaman terhadap budaya barat. Kita lupa dengan budaya kita sendiri, tradisi kita sendiri. Putra-putri bangsa Indonesia, kita sebagai adat budaya timur, kita harus mampu mengelola, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Pada saat ini, satu budaya yang dapat mengacaukan kita, yang disebut dengan dansa. Dansa merupakan budaya asing, bukan budaya NTT. Dansa, kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia, kita jatuh cinta terhadap dansa. Padahal itu dansa bukan budaya kita, budaya asing, budaya barat yang dibawa ke Indonesia. Kita lupa dengan budaya kita. Yang kedua, permainan alat musik tradisional seperti gong, juk, ukulele dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi penerus, kita tidak pernah melanjutkan permainan alat-alat musik tersebut. Kita lebih tertarik dengan sesuatu yang baru, kita lebih tertarik dengan sesuatu yang modern. Tapi kita lupa, kita harus melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Kita harus malu. Malu untuk apa? Malu. Kenapa kita harus malu? Kita harus malu karena kita lupa dengan budaya kita. Para hadirin yang saya hormati, siapa lagi yang akan melanjutkan pelestarian kebudayaan? Siapa lagi yang akan menjadi tulang punggung kebudayaan? Yang akan melanjutkannya yaitu kita, generasi-generasi yang berdarah muda, darah Indonesia. Kita harus mampu, kita harus dapat mengontrol diri kita dengan perkembangan zaman, dengan budaya-budaya yang masuk ke wilayah kita. Jangan kita dibodohi oleh teknologi. Walaupun budaya asing, budaya barat tidak dapat kita hindari, tapi namun kita harus mampu, kita harus mendapat mengontrol diri kita supaya tradisi-tradisi di tempat kita tidak dihilangkan. Akhir kata, kita harus tetap semangat berjuang demi melestarikan budaya-budaya kita sendiri. Demikian pidato saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, jika ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah saya mohon jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih untuk Kakak Todionara Uki.
yang sangat bersemangat dan berapi-api. Kita langsung saja menyambut peserta kita yang berikut dengan nomor keempat, yaitu Kakak Deni Selan dan Pak Silakan memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bapak Kepala Biro, yang saya hormati para pimpinan IAKN KUPA, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pegawai IAKN KUPA, yang saya hormati dan saya banggakan para dewan juri sekalian, dan yang saya cintai dan kasihi para hadirin sekalian. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta kasih-Nya kita masih diperkenankan untuk ada bersama-sama di tempat ini. Pada kesempatan ini, saya, Deni Selan, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 5 kelas D, dengan balutan adat Alor, akan menyampaikan moderasi saya dalam subtema, yaitu mewujudkan moderasi beragama serta menciptakan indahnya lingkungan yang majemuk. Dalam mewujudkan akan moderasi beragama, maka kita perlu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di negara kita, Indonesia. Bagaimana kita dapat mewujudkan akan moderasi beragama itu? Moderasi beragama akan terwujud apabila kita menanamkan sikap toleransi di tengah-tengah kita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keberadaan budaya, keberadaan bangsa, keberadaan kebiasaan, adat istiadat, maka kita perlu menghadirkan moderasi beragama agar keberadaan itu bisa dapat terjaga. Kita lihat saat ini Indonesia memiliki berbagai agama dengan sudut pandang agama yang ada, dengan ajaran agama yang beragam. Kita lihat saat ini Indonesia dengan sudut pandang yang ada, maka kita perlu adanya moderasi, sehingga kita tidak angkuh diri menganggap bahwa diri kita, agama yang kita anut adalah agama yang benar dan menyepelekan agama lain yang ada sekeliling kita. Moderasi beragama adalah cara pandang yang tidak berlebihan dan selalu ada dalam kaidah ajaran agamanya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita harus saling menjaga dan melindungi satu dengan yang lain antar umat beragama. Berbicara mengenai mewujudkan moderasi agama serta menciptakan indahnya lingkungan yang majemuk, maka kita harus mampu menerima akan perbedaan yang ada di sekeliling kita. Perbedaan seperti apa? Perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan kebiasaan, perbedaan adat istiadat, perbedaan warna kulit, perbedaan fisik. Kita harus mampu menerima itu dalam hati kita. Kita tidak boleh menolak akan perbedaan yang ada. Tidak perlu kita memandang terlalu jauh untuk dapat melihat akan perbedaan itu. Kita mulai dalam hati. Dari hati yang tulus akan timbul rasa bahwa walaupun kita berbeda, tapi kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan akan keberadaan agama yang ada untuk menciptakan moderasi di tengah-tengah kepelbagaian kita. Moderasi beragama harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita tanamkan dalam pribadi kita. Kita harus jujur bahwa perbedaan yang ada itu bukan suatu kebetulan dia ada, tapi diciptakan
dengan yang lain dalam sebuah perbedaan yang ada. Kita harus adil dalam menentukan pilihan. Kita harus adil dalam menyampaikan ajaran agama dalam setiap agama. Dengan begitu, maka keindahan akan tercipta dan keberadaan yang ada dapat terjaga di negara kita Indonesia. Ada begitu banyak contoh moderasi agama yang dapat kita lihat, yaitu kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kita harus saling tolong-menolong antar umat beragama. Kita tidak boleh mengejek agama lain yang berbeda agama dengan agama yang kita anut. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Di sini saya mau mengajak kita semua bahwa mari kita saling bekerja sama, kita saling bergandengan tangan. Tidak perlu kita melihat dari orang lain, mulai dari diri kita, mulai dari hati, maka akan tercipta moderasi beragama di tengah-tengah kita, dan keberadaan tersebut dapat terwujud. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian pidato ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan shalom. Oke, terima kasih untuk Kakak Devi dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan kita langsung saja ke peserta dengan nomor urut 5, yaitu Kak Ferdinand Robek dari Bimbingan Konseling Semester 1. Waktu dan tempat yang berikan. Setel dulu. Lap dulu mic-nya. Boleh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang saya hormati panitia pelaksana lomba pidato, serta seluruh mahasiswi Institut Kristen Negeri Kupang yang saya banggakan, singkatnya hadirin sekalian yang saya banggakan. Dia mampu menarik perhatian orang. Marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat, dan kita dapat melaksanakan lomba pidato babak final tingkat program studi se-IAKN Kupang. Lewat kesempatan ini, izinkan saya, Ferdinand Rebok, mahasiswi semester 1 dari program studi bimbingan konseling, menyampaikan pidato saya dengan judul Wujudkan Indonesia yang Moderat dan Cinta Tanah Air. Hadirin yang saya banggakan, bangsa kita, bangsa Indonesia, telah bersepakat bahwa dasar negara kita tidak dibangun atas dasar agama tertentu. Indonesia bukan negara agama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak ada satupun kehidupan sehari-hari kita yang lepas dari unsur keagamaan. Waktu kita mau makan, kita berdoa. Waktu kita ada dalam suatu perjalanan dan tiba, kita menaikkan doa. Ketika kita ada dalam pertemuan formal, non formal, kita awali itu dengan doa. Ketika suatu pimpinan dipilih jabatan atau profesi, mereka disumpah atas nama agama. Jadi kehidupan keagamaan itu sangat melekat
Indonesia. Oleh karena itu, mengapa konstitusi kita mengatur kebebasan untuk hidup beragama? Hadirin yang saya banggakan, di lapangan ada tantangan yang nyata dan kita dapat saksikan bahwa ada berkembang cara pandang yang ekstrim lewat sikap dan praktik kehidupan beragama. Sekali lagi saya ulangi, di lapangan berkembang cara pandang yang ekstrim yang diwujud nyatakan lewat pandangan, sikap, dan terwujud dalam praktik kehidupan beragama, dan itu mengganggu kebersamaan hidup antar umat beragama dan cenderung merusak tatanan kehidupan beragama. Hadirin yang saya banggakan, kita sepakat bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, terdiri dari 6 agama yang diakui, dan kita yakini bahwa agama yang diakui itu menjunjung tinggi nilai moral dan juga tidak bertabrakan dengan kebaikan. Untuk itu, hadirin yang saya banggakan, kita dapat melihat pentingnya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sebagai media atau sarana yang menjembatani antara hak beragama dengan martabat bangsa kita untuk berkomitmen berbangsa dan bernegara. Nah, komitmen berbangsa kita itu merujuk pada sikap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, mementingkan kepentingan umum, dan taat pada konstitusi. Harapan besar kita lewat moderasi beragama, kita mengembalikan suatu cara pandang, sikap, dan praktik kehidupan beragama pada posisi moderat atau pada posisi tengah. Jadi tidak kelebihan ke kanan, tidak kelebihan ke kiri. Saya beranalogikan kehidupan moderat itu seperti orang yang dermawan. Jadi kalau orang dermawan, dia tidak boros, tetapi di satu sisi dia tidak kikir. Dia ada pada posisi tengah, seimbang. Nah, moderasi beragama perlu terus disosialisasikan sampai pada titik di mana masyarakat paham. Karena kalau kita paham, itu akan terwujud nyatakan lewat sikap hidup dan praktik kita dalam kehidupan beragama. Saya waktu bicara ini saya ingat, saya ada dalam lingkup pertemanan. Saya punya 2 orang sahabat, mereka berbeda agama dengan saya. Dan kami hampir menjalin relasi persahabatan 10 tahun. Jika ditanya kami berbeda, ya kami seringkali mengalami perbedaan. Tetapi percayalah bahwa saya mengalami sendiri bahwa perbedaan itu indah dan dapat kita jaga dan kita bisa pelihara demi terwujudnya Indonesia yang damai, selaras, toleransi, dan komitmen kebangsaan kita junjung tinggi. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan, moderatlah bangsaku Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa penampilan dari peserta kita yang kelima dari bimbingan konseling semester 1. Baru semester 1 tapi wawasannya sudah sangat luas. Berikan aplaus luar biasa bagi peserta kita. Kita langsung saja ke peserta yang ke-6, yaitu Kakak Enci Lopis dari Misiologi semester 3. Berikan aplaus untuk peserta ini. Jalan-jalan ke Kota Merapu.
pulangnya membawa sebungkus soto. Saya berdiri di mimbar ini untuk membawakan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya Salto. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan pegawai Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta seluruh peserta lomba dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat-Nya di kesempatan yang baik ini kita masih berkumpul untuk menyaksikan sebuah lomba pidato dengan tema moderasi beragama. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Nama saya Enci Lopis, mahasiswa aktif Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 3, Prodi Misiologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia, pentingkah moderasi beragama di negara kita Indonesia ini? Ya, tentunya sangat penting. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan majemuk. Meskipun negara kita ini tidak berdasar pada agama tertentu, tapi masyarakatnya sangat lekat dengan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, tidak ada urusan kita setiap hari yang tidak terlepas dari agama. Karena itu, bagaimana agar kita bisa menjaga kebebasan kemerdekaan di negara kita ini? Apakah kita mau agar negara Indonesia ini, bangsa yang besar, bangsa yang dibangun oleh para pahlawan, yang bercucuran darah, hancur hanya karena kita tidak saling menghargai dan menerima perbedaan? Karena adanya masalah keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan solusi, yaitu moderasi beragama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai moderasi beragama itu? Tentu jawabannya yaitu dengan toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan saling menghormati antar sesama manusia. Tuhan menciptakan kita tentu berbeda-beda, tapi perbedaan itu akan kuat jika kita memandang dengan positif. Begitupun sebaliknya, perbedaan akan memicu konflik jika kita memandang dengan cara yang negatif. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang saya banggakan, kita harus memiliki komitmen pada perbedaan keagamaan, bahwa bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Sudah, itu saja. Orang kafir tidak perlu menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Kristen. Begitu pula orang-orang Kristen tidak perlu menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Itu adalah prinsip toleransi yang harus kita pegang. Kita tidak perlu mengajak orang yang berbeda agama untuk masuk mengikuti agama kita. Itu bukan prinsip dari toleransi. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, saya mengajak kita untuk bersama-sama memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia ini,
yaitu perdamaian untuk mencapai persatuan. Kita sebagai penerus bangsa, kita harus kritis. Kita jangan seperti daun yang jatuh ke air mengalir begitu saja, tetapi kita harus kritis karena sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita lakukan itu bersangkutan dengan keyakinan. Di akhir dari pidato ini, saya ingin mengajak kita untuk menerapkan moderasi beragama di negara kita tanpa harus keluar dari prinsip keagamaan. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, penampilan yang sangat luar biasa dari peserta kita yang ke-6, KKNC Logis dari Misiologi semester 3. Dan mari kita sambut peserta kita yang terakhir, yaitu Kakak Delmi Yusmina Pokdom dari PKUD semester 1. Berikan aplaus yang sangat luar biasa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat Kepala Biro Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para pegawai Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang terhormat para panitia yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kita gunakan. Yang saya hargai dan saya banggakan para hadirin sekalian dan dewan juri yang saya muliakan. Dalam kesempatan saat ini, izinkanlah saya, Delmi Yusmina Pokdom, untuk menyampaikan pidato yang bertema moderasi beragama dengan subtema menciptakan lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang kaya akan toleransi beragamanya. Dewan juri dan hadirin sekalian, jika kita bertanya apa itu moderasi, moderasi beragama adalah suatu pemahaman yang akan membawa kita terhadap suatu keadaan beragama yang sesungguhnya. Apa maksud dari poin tersebut? Yakni kita harus beragama tidak terlalu berlebihan ataupun tidak terlalu ekstrim. Dalam hal ini tidak kaku dan tidak fanatik. Dewan juri dan hadirin sekalian, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang unik, negara yang kaya akan keanekaragamannya. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan ini kita dapat sepakat bahwa perbedaan bukanlah sebuah pemecahan buat kita, Dewan juri dan hadirin sekalian. Dan jika kita berbicara tentang kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, orang-orang awam di luar sana pasti berpendapat bahwa kampus kita adalah kampus yang dihuni oleh orang-orang yang hanya beragama Kristen saja. Apakah kita sepakat dengan pendapat tersebut? Tentu saja tidak. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita sangat membutuhkan sesama. Setiap hari di kampus ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakteristiknya. Baik perbedaan itu berupa suku, ras, dan agamanya. Lalu, apakah perbedaan itu harus kita permasalahkan? Tentu saja tidak. Dewan juri dan hadirin sekalian, saya tampil di era modern ini menggunakan pakaian adat daerah asal. Begitu pula dengan agama lain. Mereka berhak tampil di Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dewan juri dan hadirin sekalian, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di kampus ini? Tentunya dengan cara menjaga toleransi beragama. Apa itu toleransi beragama? Toleransi beragama adalah suatu keadaan di mana kita harus menjalani agama kita sesuai dengan apa yang diajarkan agama kita, dan kita memberikan kesempatan kepada sesama kita untuk menjalani hidup beragamanya sesuai dengan keyakinan yang dia ada. Dewan juri dan hadirin sekalian, sebagai salah satu mahasiswa Kristen di kampus ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan, terkhususnya kepada kita kaum-kaum mayoritas Kristiani yang ada di kampus ini, bahwa kita tidak boleh mengadakan yang namanya perselisihan agama, apalagi sebuah kekerasan yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Ingat,
Alkitab juga menjelaskan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi musuh seperti Tuhan telah mengasihi kita. Bahkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Begitu pula dengan agama-agama yang lain. Mereka juga diajarkan bagaimana membawa damai, bagaimana berbuat baik, tapi dalam konteks beragama yang berbeda. Dewan juri dan hadirin sekalian, dalam kesempatan saat ini, izinkanlah saya untuk membuat sebuah kesimpulan buat kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, agama adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Agama adalah sebuah jalur untuk kita mengenal Tuhan dan kehendaknya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan yang kedua, perbedaan agama bukanlah sesuatu yang harus kita permasalahkan, tetapi sesuatu yang patut kita syukuri. Karena itu kita semua memiliki hak yang sama. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan kampus ini ada di tangan kita, ada dan menjadi tanggung jawab kita masyarakat atau penghuni-penghuni kampus Institut Agama Kristen. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, marilah kita bergandengan tangan, kita jaga persatuan dan kesatuan kampus ini. Karena kita adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu. Ingat, kita akan bisa mencapai semua tujuan-tujuan kita ketika kita mampu bersatu. Salam toleransi. Luar biasa penampilan peserta terakhir ini yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Ini luar biasa dan dengan 7 peserta yang tampil hari ini maka berakhir sudah semua perlombaan sekaligus pidato yang dilakukan dan diikuti oleh setiap perwakilan dari prodi. Dan selanjutnya waktu diberikan kepada tim juri untuk menghitung nilai, menyatukan nilai untuk kita melihat siapa peserta yang akan unggul dan siapa peserta yang akan menang dari perlombaan pidato ini mewakili prodi dan